Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi seperti yang sudah Santi katakan bahwa Klub Baca Buku Sabda ini sendiri sebenarnya bukan baru-baru saja ada ya, tetapi dulu kalau kami menamakannya Klub Buku Sabda, dan Klub Buku Sabda ini dahulu dalam bentuk dalam bentuk diskusi ya, mendiskusikan sebuah buku bersama-sama, tetapi dalam grup Facebook. Dan pada tahun 2020 yang lalu, kami menyelenggarakan satu event di mana kami 2021 ini ya, satu event untuk gerakan membaca buku ya, agar semakin banyak orang yang bisa mencintai buku-buku rohani, punya literasi yang bagus ya, terhadap buku-buku kekristenan yang baik, dan mendiskusikannya bersama, dan dari buku itu kita bisa saling bertumbuh. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya satu klub baca buku yang dimana tuh ada anggota tetapnya. Kalau dulu klub buku Sabda itu nggak ada, begitu selesai mereka pergi, nanti ada buku baru lagi, mereka bisa ikut lagi gitu ya. Nah, kalau sekarang dengan adanya klub baca buku Sabda ini, ada satu kelompok tetap ya, di mana orang-orangnya punya komitmen ya. Para klub baca buku Sabda ini menjadi satu komunitas pecinta buku, di mana para anggotanya rindu saling berelasi, berdiskusi, bersekutu, dan terutama bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Selanjutnya, ya. Oleh karena itu ketika kami membentuk ya bersama-sama klub baca buku Sabda ini, kami tidak sendiri juga, dengan bersama teman-teman yang lain yang saat itu sedang mengikuti grup baca buku Sabda ya, buku Lit. Kami melihat bahwa klub baca buku ini sangat penting untuk bukan hanya untuk menanamkan kecintaan membaca, suka membaca, tetapi dengan membaca itu semua anggota itu dibawa untuk semakin mengenal Tuhan, karena melalui buku-buku Kristenannya dibaca ya, bisa semakin bertumbuh. Dan kami melandaskannya itu dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur ya. Diharapkan dengan adanya klub baca buku Sabda ini, melalui setiap buku-buku yang dibaca, semua hal yang disebutkan di sini ya bisa terbangun di dalam diri para anggotanya. Sedangkan untuk misinya sendiri di dalam klub baca buku Sabda ini selanjutnya ya, diharapkan ini bisa menjadi tempat bagi para anggota untuk bertumbuh dalam Kristus ya, melalui buku-buku bermutu yang dibaca, lalu juga menyediakan program-program kegiatan yang pastinya dapat menumbuhkan keterampilan literasi kepada anggotanya atau kepada para generasi muda secara khusus ya, generasi digital pada saat ini. Lalu juga membuka sarana bagi anggota untuk bisa berelasi, berdiskusi ya, berbagi berkat dengan jemaat, yang melatih ya untuk bisa melatih untuk bisa saling terbuka dalam satu diskusi ya, diharapkan dengan adanya klub baca buku Sabda ini. Ya, selanjutnya. Dan tujuannya memang ya menjadi wadah bagi para anggota secara rutin bertemu dan membangun komunitas pecinta buku yang sehat, dan ini masih terus kami usahakan. Dan bersyukur memang sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan untuk mewujudkan hal ini ya. Beberapa kegiatan dari Sabda yang sudah diselenggarakan dengan klub baca buku Sabda ini sudah ada beberapa. Termasuk di dalamnya tuh ada bedah kitab, itu salah satu juga lahir dari KBBS ini. Ya, untuk anggotanya sendiri dari KBBS, ya next ya. Untuk anggota KBBS ini sendiri, tadi seperti yang sudah saya katakan ya, saat ini anggota KBBS itu memang baru beranggotakan peserta yang telah ikut dalam grup baca buku Sabda ya, yaitu buku Lit, panduan membaca bagi orang Kristen ya, yang pada waktu setiap bulan April kami selenggarakan, dan diharapkan memang para peserta bisa aktif dalam setiap kegiatan atau program KBBS. Dan memang saat ini terbukti ya, ketika kita menyelenggarakan kegiatan, anggota-anggota KBBS itu banyak sekali yang aktif dalam kegiatan-kegiatan bedah kitab ya, lalu juga training-training sehubungan dengan meningkatkan literasi. Dan juga anggota-anggota KBBS diharapkan bisa melihara persekutuan dan persaudaraan dalam kasih Kristus. Nah, nanti untuk informasi lebih lengkap bagaimana bisa menjadi anggota KBBS ya, nanti bisa menghubungi kami di 0821 3313 3315. Lalu hal lain tentang anggota KBBS ya, ketika menjadi anggota KBBS ini, saya juga melihat
Karena kan orang yang cinta buku dan sebagainya tuh banyak, cuman ya kalau sesama pecinta buku Kristen itu mungkin tidak terlalu banyak ya tidak terlalu banyak. Jadi dengan adanya anggota KBBS ini, dengan adanya KBBS ini diharapkan setiap anggota ya yang tergabung di dalamnya dan kita semua pada malam hari ini ya bisa menambah relasi dengan sesama pecinta buku Kristen. Lalu kita juga bisa memperdalam pemahaman kita seputar buku bacaan Kristen dengan kita mengasah keterampilan dalam mengemukakan dan memperluas perspektif berpikir ketika kita sedang melakukan sharing atau kegiatan-kegiatan sehubungan dengan buku ya, sehingga diharapkan para anggota KBBS atau anggota komunitas ini bisa mengembangkan diri dengan berbagai kegiatan atau aktivitas di bidang literasi. Dan yang tadi seperti visi yang telah disampaikan ya, diharapkan para anggota KBBS juga bisa mengalami pertumbuhan rohani dalam persekutuan dari relasi yang terjalin di dalam anggota KBBS ini, dan anggota bisa saling sharing dalam doa, bisa sharing pergumulan juga di dalam klub baca buku Sabda ini, sehingga bisa tambah kuat ya untuk persekutuan dan pertumbuhan rohaninya. Dan kami sangat berharap sebenarnya ya klub ini bisa menjadi klub yang fun ya, bersama sebagai saudara seiman yang mencintai buku-buku Kristen yang bisa membangun iman dan terutama juga nanti mendorong lagi semakin untuk mencintai firman Tuhan. Begitu sih Santi. Nah, untuk lebih lengkapnya, mungkin untuk KBBS atau Klub Baca Buku Sabda ini bisa dilihat dalam video berikut ini. Nanti setelah video ini diputar, nanti saya akan serahkan langsung lagi kepada Santi. Terima kasih. Ya, ini video penjelasan ya tentang Klub Baca Buku Sabda. Silahkan nanti dari Tian atau Odi menolong untuk memutarkannya. Buku-buku ini bagus loh. Kamu mau baca nggak? Nggak suka baca. Ih, kok ada sih orang nggak suka baca? Kamu suka baca nggak? Kalau aku suka sih, cuman aku sibuk, nggak ada waktu. Guys, buku itu penting loh untuk bikin kita pintar dan nambah wawasan. Sediain dong waktu buat baca. Udah, sini lihat bukunya. Oh, buku-buku Kristen. Iya, orang Kristen tuh harusnya suka baca. Kamu tahu nggak, dulu orang-orang percaya dikenal dengan sebutan people of the book. Really? Iya. Wah, jadi pengen suka baca buku kalian nih. Ajarin lah. Dulu aku ikut orang tuaku sih, karena orang tuaku suka baca buku. Ortuku nggak suka baca, tapi untungnya teman-teman deketku suka baca. Nah, itu dia Kos, kamu harus temenan sama orang-orang yang suka baca buku. Iya Kos. Betul sekali. Salah satu cara untuk suka baca buku adalah dengan bergabung di komunitas baca buku. Yayasan Lembaga Sabda membuka kembali klub baca buku Sabda. Melalui KBBS ini, kita akan bertemu dengan teman-teman yang rindu baca buku bersama. Walaupun mereka datang dari berbagai latar belakang dan dari gereja yang berbeda pula, tetapi mereka punya keinginan yang sama, yaitu untuk baca buku dan berdiskusi berkat dari baca buku tersebut. Tertarik? Cari infonya di bubuk.sabda.org/klubbuku. Iya, terima kasih ya Bu Evi yang sudah menyampaikan sekilas tentang KBBS, dan juga tadi ada sedikit video itu bisa sangat menolong kita juga untuk memberikan wawasan yang lebih lagi mengenai pentingnya membaca buku. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi ya di awal kita sudah sempat singgung, jadi kita dalam 1 bulan ke depan akan ada satu kegiatan yang sangat-sangat menyenangkan, yaitu penggalian dan refleksi Natal dengan menggunakan buku yang berjudul Janji, Makna Natal yang Sejati, karya Michael Roseversion. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa setidaknya nih untuk mengetahui sekilas tentang buku ini, ya nanti ada Bu Okti yang akan menyampaikan resensi mengenai buku ini. Ya, jadi bisa langsung saja ya kita ke Bu Okti untuk bisa sharing sedikit tentang buku ini. Bu Okti, silakan. Ya, oke. Terima kasih Santi. Halo Bapak Ibu semuanya, saya Okti. Malam ini saya akan menceritakan sedikit gitu ya, sekilas tentang buku Janji, Makna Natal yang Sejati. Oke, silakan PPT-nya. Ya, buku ini dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris, berjudul Promise, The True Meaning of Christmas.
Dalam bahasa Indonesia, menjadi janji makna Natal yang sejati. Penulisnya Michael Ross Watson, diterbitkan oleh KJ Publishing, dan buku ini tidak tebal, hanya sekitar 63 halaman. Selanjutnya, apa sih isi dari buku ini sebenarnya? Ya, buku ini adalah buku renungan yang berisi peristiwa-peristiwa Alkitabiah seputar janji tentang kedatangan Yesus ke bumi dan kelahirannya. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu, seringkali momen-momen Natal atau masa-masa Advent itu terlewat begitu saja karena kesibukan dan lain sebagainya. Nah, kita ingin Natal ini kita bisa memaknai kelahiran Kristus dengan lebih mendalam. Karena itu, buku ini menjadi sarana literasi yang sangat-sangat baik agar kita semua bisa memiliki cara atau kegiatan yang bermakna dalam mengisi makna Natal dan mengisi masa Advent. Karena buku ini menjadi sarana untuk melihat lebih jauh bagaimana kisah kelahiran Kristus yang kita rayakan setiap tahun. Selain itu, buku ini juga bisa menjadi bahan refleksi agar kita semakin dapat memahami maksud dan rencana Allah dalam peristiwa seputar kelahiran Kristus yang kita rayakan setiap tahun. Sehingga dari sana, harapannya melalui kegiatan yang nanti akan kita lakukan dalam klub Baca Buku Sabda ini, kita akan semakin bisa merasakan makna Natal yang sejati, kita bisa merasakan sukacita Natal yang sejati, dan kita bisa semakin memahami makna, maksud, dan rencana Allah melalui buku yang kita akan baca bersama-sama. Nah, tapi gimana sih cara efektif untuk bisa menggunakan buku ini? Yang pertama, tentu saja, karena buku ini terdiri dari 28 renungan, maka kita harus menyediakan waktu khusus untuk bisa menggali dan melakukan refleksi setiap hari. Karena setiap renungan dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan, maka setiap kali membaca kita juga perlu menggumuli, merenungkan, merefleksikan, bahkan juga melakukan penggalian firman Tuhan dari ayat-ayat yang ada, dan itu tentu saja membutuhkan waktu yang khusus. Nah, untuk melakukan kegiatan penggalian dan refleksi Natal dari bahan-bahan renungan ini, Bapak Ibu bisa melakukannya secara pribadi maupun dalam kelompok. Nah, kalau dalam KBBS kita kan dalam kelompok ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa melakukannya secara pribadi. Tapi selain itu Bapak Ibu juga bisa mengajak keluarga atau rekan-rekan Bapak Ibu yang lain untuk bisa melakukannya secara bersama-sama untuk membaca, menggali, dan merefleksikan renungan ini. Kemudian selain membaca, nah ini istimewanya, bahan renungan janji ini juga bisa kita akses dengan mendengarkan audionya. Terdapat audio yang berisi tentang renungan ini lengkap dengan pilihan suara dari perempuan ataupun laki-laki, dan Bapak Ibu bisa memilihnya gitu ya. Atau bisa dilakukan bersama-sama, sembari membaca kita juga sambil mendengarkan audionya. Nah, kita juga bisa membuat refleksi atau penggalian dari renungan janji ini dengan lebih seru dengan membuat jurnal. Jadi kita bisa mencatat apa-apa yang kita dapatkan dari refleksi yang kita dapatkan setiap hari. Kita juga bisa mencatat kesan yang kita peroleh, kita juga bisa mencatat hal-hal yang kita dapatkan melalui bacaan yang kita dapatkan hari itu, dan ini nanti bisa menjadi satu rekaman refleksi atau renungan yang sangat-sangat menarik tentang Natal, yang nanti kita bisa di kemudian hari bisa menjadi berkat ketika kita membacanya kembali. Dan ketika nanti tahun depan kita kembali melakukan renungan dari buku janji ini, kita juga bisa melihat mungkin perbedaan dari refleksi yang kita lakukan tahun ini dan renungan yang kita lakukan tahun depan. Dan jangan lupa setelah membaca, menggali, dan juga merefleksikan renungan ini, kita juga membagikan berkat yang sudah kita peroleh kepada orang lain, supaya orang lain juga mendapatkan berkat dari buku ini, dari renungan ini, dan kemudian mereka dapat juga merasakan sukacita Natal yang sejati dari apa yang sudah mereka peroleh. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan bahan-bahan renungan janji ini di situs Natal. Nanti teman-teman bisa menuliskan atau mengetikkan linknya kepada Bapak Ibu semuanya melalui chat. Bapak Ibu bisa mendapatkan dari sana, bisa memilih bahan berupa PDF ataupun audio seperti yang tadi saya sudah katakan, dan kemudian melakukan penggalian dan refleksi ini secara bersama-sama. Ya, untuk lebih lengkapnya tentang renungan
renungan janji ini, mari kita simak video ini yang akan diputar oleh Odi ataupun Tian bersama-sama. Silakan Odi atau Tian. Memaknai Natal dengan renungan janji makna Natal yang sejati karya Michael Rose Watson. Untuk menyambut masa Advent dan Natal, kita bisa lakukan banyak kegiatan yang asik tapi dengan cara-cara yang alkitabiah dan inspiratif loh. Salah satunya dengan membaca atau mendengarkan renungan dari buku Janji Makna Natal yang Sejati karya Michael Rose Watson dan mendiskusikannya di Facebook. Buku ini berisi 28 renungan yang inspiratif dan menolong kita menggali peristiwa seputar kedatangan dan kelahiran Kristus supaya kita makin memahami makna Natal yang sejati. Gimana mendapatkan bahan renungan ini? Kunjungi situs Natal Ilsa di natal.sabda.org/buku_janji_natal untuk baca PDF-nya dan atau dengerin audionya. Ada aplikasinya juga loh. Unduh aplikasinya dari Google Play atau lewat ebuku.org. For your information, semua bahan ini dapat diakses secara gratis. Kita juga bisa berbagi berkat pada orang percaya lainnya selama membaca renungan ini dengan ikutan diskusi buku renungan di grup Facebook Alkitab Setiap Hari. Caranya? Gabung di grup Facebook Alkitab Setiap Hari. Ikuti pembukaan kegiatannya via Zoom dan YouTube pada 16 November 2021. Sharingkan jawaban kita atas pertanyaan buku renungan lewat kolom komentar Facebook. Nah, tunggu apa lagi? Cepetan ajak keluarga dan kenalan kita untuk ikutan gabung atau membagikan buku renungan ini supaya makin banyak orang bisa memaknai Natal dalam terang firman Tuhan. Selamat menyambut Natal, Allah beserta kita. Ya, terima kasih Bu Okti yang sudah sharing ya tadi sekilas tentang buku janji. Gimana? Sebentar lagi kita akan masuk ke acara apa dan akan ada apa lagi nanti? Iya, oke Mbak Santi. Nah, acara selanjutnya ini nanti akan berkaitan dengan proses penggalian dan refleksi buku Natal yang akan kita sama-sama lakukan mulai tanggal 16 ini sampai nanti tanggal 23 Desember. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dan apa saja yang harus dilakukan pada saat nanti penggalian, terus mengapa KBPS mengadakan acara ini dan bagaimana panduannya, pelaksanaannya. Nah, itu nanti kita akan menemukan jawabannya di sesi kali ini. Ya, dan untuk sesi kali ini yang akan menyampaikan adalah Ibu Santi. Jadi saya akan kembalikan ke Ibu Santi untuk waktu selanjutnya penyampaian mengenai penggalian dan refleksi buku Natal. Silakan Ibu Santi. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu kesempatan yang sangat berharga bagi kita, karena malam hari ini kita tidak hanya bertemu ya, tetapi kita akan bersama-sama memanfaatkan waktu yang ada malam hari ini untuk kita bisa mengawali satu kegiatan yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke panduan pelaksanaan. Jadi mengapa Klub Baca Buku Sabda itu kita melakukan kegiatan ini? Ya, oke, next. Ya, jadi Klub Baca Buku Sabda kami memiliki satu kerinduan ya untuk bisa memulai satu tradisi yang baik untuk menolong orang-orang percaya mengapresiasi buku yang dapat meningkatkan kemampuan kita dalam literasi. Tentu saja bukunya bukan semua buku ya, tetapi buku-buku Kristen, buku-buku yang berkualitas, yang dapat menolong kita untuk bisa bertumbuh dalam iman, dalam wawasan yang benar, dan buku-buku yang memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, lalu dari kerinduan kami ini, dan saat ini karena kita juga akan menyambut Natal, maka kita akan memanfaatkan waktu yang ada ini. Jadi nanti sebulan ke depan, setiap hari kita akan bersama-sama melakukan penggalian dan refleksi Natal dengan menggunakan buku janji. Tentu saja kita tidak akan menikmatinya sendirian karena kita ada di dalam satu komunitas. Jadi nanti kita bisa membaca renungan tersebut, lalu bisa saling berelasi. Kita juga bisa saling sharing ya, sharing pelajaran apa yang kita dapat,
aplikasi, bahkan nanti di dalamnya itu akan ada satu proses belajar bersama yang sangat penting, karena kita akan bisa saling merespon, kita akan bisa saling menimpali, lalu kita juga akan bisa saling mendorong, menumbuhkan semangat, menularkan kemampuan juga di dalam literasi, karena sejauh yang saya sendiri alami ketika ada di dalam KBBS ini sungguh-sungguh jadi tertular gitu semangatnya. Apalagi di sini ya ada Pak Hardi, ini juga sangat-sangat getol baca buku, terus juga ada Pak Hartawan, ada Bu Lili, ada Bu Lani, dan kami bisa sama-sama menyemangati sehingga di dalam satu komunitas ini sungguh-sungguh bisa menjadikan dorongan yang baik gitu untuk kita bisa semakin memiliki kemampuan berliterasi. Nah, selain itu ada hal yang sangat penting juga mengapa KBBS melakukan kegiatan ini, karena ini menjadi salah satu sarana bagi kita semua untuk bisa bertumbuh dalam Kristus melalui kegiatan membaca dan mendiskusikan buku. Jadi kita sesama orang percaya ada di dalam satu komunitas, memiliki satu passion yang sama terkait literasi. Jadi di sini kita benar-benar bisa saling menajamkan. Bahkan kita bisa saling ini ya, memberikan satu pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dan itu penting dan bisa saling membangun. Ya, oke. Slide selanjutnya. Ya, mengenai pelaksanaan sendiri nanti karena kita akan melakukannya sebulan, tetapi untuk harinya kita akan melakukannya Senin sampai Jumat dengan waktu resmi interaksi pukul 8 pagi sampai 8 malam. Apabila Bapak Ibu bisanya pukul 8 malam ke atas gitu ya tidak apa-apa gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memilih waktu aktif itu sesuai dengan kebiasaan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misal nanti pukul 8 malam ke atas ya bisa jadi mungkin teman-teman meresponnya kurang banyak atau gimana gitu ya. Nanti ini ya tetap kita akan lihat dinamika diskusinya. Tapi biasanya juga malam-malam teman-teman ini terus aktif ya gitu karena kebanyakan juga bisanya mungkin malam gitu. Lalu untuk platform yang akan kita pakai, kita akan menggunakan Telegram dan juga grup Facebook Alkitab Setiap Hari atau Walking with God. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi anggota Klub Baca Buku Sabda, silakan mengikuti kegiatan ini nanti di grup Telegram KBBS. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menjadi anggota KBBS, silakan mengikutinya di grup Facebook Alkitab Setiap Hari. Tapi kami tidak membatasi ya apabila Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi anggota KBBS sudah sharing nanti di grup Telegram, tapi kami juga mengizinkan Bapak Ibu Saudara untuk bisa sharing di Facebook grup Alkitab Setiap Hari. Jadi nanti biar ini ya berkatnya bisa dibagikan ke lebih banyak orang lagi. Ya, lalu untuk panduan, penggalian dan juga refleksi buku janji ini sendiri, ya silakan slide berikutnya. Ya, jadi kami membaginya menjadi 2 kategori, tetapi untuk kategori aktivitas pribadi ini nanti Bapak Ibu Saudara bisa melakukannya sendiri di rumah dengan membaca bacaan Alkitab. Jadi nanti kalau kita lihat ya di struktur renungannya itu ada judul, lalu itu renungan urutan keberapa, sudah ada nomornya, lalu di bawahnya ada bacaan Alkitab, lalu baru isi renungannya. Nah, harus membaca bacaan Alkitabnya, jangan renungannya saja ya. Jadi baca bacaan Alkitab, lalu setelah itu juga baca renungannya. Silahkan untuk dibaca dengan seksama, direnungkan, digali bacaan Alkitabnya, lalu juga isi renungannya. Dan di sana, di setiap renungan itu selalu ada pertanyaan refleksi yang disediakan oleh penulis. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu Saudara pakai pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk dijadikan ini ya satu refleksi gitu. Silakan dijawab dan jangan hanya dipikirkan dapat jawabannya, tetapi silakan untuk ditulis di buku harian atau di jurnal masing-masing. Seperti yang tadi Mbak Okti juga sempat sampaikan, ini akan bisa menjadi satu perenungan, satu catatan yang sangat berharga bagi kita juga
apalagi nanti di waktu berikutnya kita melakukan renungan lagi, mendapat pelajaran yang baru lagi. Nah, itu kita bisa melihat gitu bagaimana Tuhan pun juga bekerja di dalam diri kita dengan kita melihat ada hal-hal baru yang kita temukan. Ya, lalu setelah kita melakukan aktivitas pribadi, silakan Bapak Ibu Saudara men-sharingkan pelajaran penting yang didapat dari renungan hari tersebut. Pilih salah satu saja dari beberapa pertanyaan yang tersedia, silahkan di-sharingkan respon Bapak Ibu Saudara di grup Telegram KBBS bagi anggota KBBS, ataupun di grup Facebook Alkitab Setiap Hari bagi yang bukan anggota KBBS. Lalu bagikan juga aplikasi yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan sehubungan dengan pelajaran yang sudah didapatkan. Dan ini yang terakhir, ini satu proses yang sangat penting ya. Jadi silahkan Bapak Ibu Saudara terlibat aktif untuk merespon atau menimpali sharing dari peserta lain, supaya kita bisa saling belajar, kita bisa saling menajamkan, dan juga bisa saling memberkati. Karena hal yang paling penting, yang paling menarik, dan juga yang paling menyenangkan, itu adalah di proses belajar ini. Kita bisa sama-sama merasakan, tidak hanya belajar, tetapi kita bisa merasakan satu persekutuan di dalam Tuhan dengan orang-orang percaya melalui kegiatan ini. Nah, ini sungguh-sungguh sangat penting bagi kita semua. Ya, ini mengenai teknis pelaksanaan, dan ini ya kita akan langsung saja untuk kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dari buku Janji untuk renungan hari pertama. Ya, Odi atau Tian bisa putarkan audionya. Lalu juga Bapak Ibu Saudara bagi yang tadi sudah sudah baca, harusnya sudah baca ya. Ya, nanti bisa kita bisa review ulang. Ya, ini juga akan di-share screen-kan untuk teksnya, jadi nanti kita bisa sama-sama melihat. Ya, sembari kita mendengar nanti Bapak Ibu Saudara juga boleh ya sembari merenungkan, mencatat hal-hal yang penting yang dipelajari. Silakan buka Alkitabnya. Bab 1. Dalam kepenuhan waktu. Bacaan Alkitab, Galatia pasal 4 ayat 1-7. Di sepanjang perjanjian lama, terdapat perkataan nubuatan yang tidak terhitung banyaknya tentang kedatangan Tuhan Yesus, pribadinya, kelahirannya, pelayanannya, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya. Semua sudah dinubuatkan dengan jelas secara detail ratusan tahun sebelum kedatangannya. Nubuatan tentang kedatangan Yesus ditemukan paling awal di Kejadian pasal 3, terjadinya di Taman Eden. Setelah ular memperdaya Adam dan Hawa, Allah berfirman kepada ular dan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Yang terambil dari Kejadian pasal 3 ayat ke-15. Sejak semula Allah tahu bagaimana akhirnya. Dia tahu bahwa manusia itu akan jatuh, lalu ia berencana untuk menebusnya dengan mengutus putranya sendiri. Pertanyaan yang terkadang dilontarkan adalah, jika Allah tahu apa yang akan terjadi, mengapa dia tidak mencegahnya? Satu jawaban yang tidak terlalu rumit untuk pertanyaan tersebut adalah bahwa di surga tidak akan ada siapapun yang tidak di sana karena pilihan. Kehendak bebas sangatlah penting bagi Allah. Setiap orang yang ada di sana juga memilih untuk diselamatkan dan berada di sana. Alkitab berkata bahwa Yesus datang dalam kepenuhan waktu. Dalam Galatia pasal 4 ayat 4. Frasa dalam kepenuhan waktu secara harfiah berarti pada waktu yang tepat atau pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Waktu Allah selalu tepat. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia merancangkan bahwa Yesus akan datang sebagai juru selamat sebelum dunia diciptakan. Dan ketika dia datang, itu benar-benar waktu yang tepat. Berikut ini adalah beberapa kebenaran yang luar biasa menghibur.
Pertama, sejak semula Allah tahu bagaimana nanti akhirnya. Kedua, Dia selalu tepat waktu. Tidak pernah terlalu awal, tidak pernah terlambat. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan waktunya. Ketiga, Allah tidak pernah membuat kesalahan. Dia dapat dipercaya seutuhnya dan selalu menepati janji-janjinya. Kita bisa sepenuhnya percaya kepada Allah pada hari ini dan yakin bahwa waktu kita ada di dalam tangannya. Dalam Mazmur 31 ayat 15. Orang yang percaya sepenuhnya kepadanya akan mendapati bahwa Dia sepenuhnya benar. Pertanyaan, bisakah Anda mengingat janji yang Allah berikan kepada Anda secara pribadi dan bagaimana Dia menepati janji itu? Kedua, adakah janji yang Allah berikan kepada Anda dan Anda masih menunggu Dia untuk menepatinya? Jika demikian, mintalah lagi dan percayalah kepadanya bahwa janji itu akan ditepati pada waktunya yang tepat. Ketiga, adakah hal-hal yang mungkin menyebabkan Anda tidak mempercayai Allah? Kesalahan selalu ada di pihak kita, tidak pernah di pihak Allah. Akuilah di hadapannya dan mintalah Dia untuk menolong Anda untuk mempercayai Dia. Ingatlah bahwa pernah ada orang yang berkata kepada Yesus, "Aku percaya, tolonglah untuk ketidakpercayaanku ini." Dan Dia tidak ditegur untuk kejujurannya itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikianlah untuk renungan hari pertama. Ya, jadi saya harap tadi kita bisa ini ya sama-sama setidaknya tidak hanya mendengarkan tetapi sempat mencatat mungkin atau tadi sudah sempat merenungkan sebelum kita mengikuti acara ini. Ya, jadi kita akan ada sharing hari ini dengan beberapa rekan-rekan dari Klub Baca Buku Sabda. Jadi saya akan langsung saja untuk beberapa rekan Sabda yang akan sharing. Ya, saya akan minta Ibu Lina. Ya, Bu Lina udah siap, Bu? Iya. Ya. Oke, silakan Bu Lina. Ya, terima Ibu kasih. belajar apa, Bu? Ya, terima kasih Bu Santi. Selamat malam untuk teman-teman semua. Dari apa yang renungan yang tadi kita sudah dengar dan saya juga sudah baca, saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan. Sebelumnya saya akan cerita sedikit ya untuk melatar belakanginya. Dari tahun 2010 itu suami saya mengadakan sebuah riset yang dia risetnya itu mengolah tambang di Indonesia, mengolah tambang tanpa racun, menggunakan kimia tapi yang tidak beracun. Nah, riset ini ternyata membutuhkan waktu yang lama dan tidak mudah gitu ya, dan semua kami habis-habisan lah di dalam riset ini. Nah, kemudian bersyukurnya Tuhan kemudian memberikan hikmat kepada suami saya, menolong sehingga dia dapat menemukan satu satu kimia yang bisa mengolah tambang. Nah, kemudian kami juga memiliki visi bahwa visi kami adalah Indonesia bisa mengolah tambangnya sendiri, itu visi kami. Dan ini yang kami gumulkan selama ini dan ini yang kami rindukan, yang kami nantikan bahwa saatnya nanti bahwa apa yang sudah menjadi riset suami itu bisa digunakan, bisa dipakai, bisa bekerja. Karena dari hasil dari riset yang suami lakukan ini, suami sudah tidak bekerja karena dia full untuk riset ini gitu, dan sehingga kami menunggu-nunggu gitu ya kapan bisa merealisasikan apa yang sudah diriset selama ini menjadi satu pekerjaan yang baik untuk Indonesia gitu ya, keinginan kami. Dan apalagi suami saya sudah berumur 67 tahun gitu ya. Kadang kami berdoa mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kapan ini bisa terwujud gitu ya kan.
seolah-olah ini dikejar umur gitu ya. Jadi kami juga rasanya kesusu gitu. Kapan Tuhan gitu. Tapi dari renungan yang saya sudah baca dan tadi sudah dengar, saya dapatkan bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Dan saya dari renungan itu saya dapat mengaplikasikan untuk tetap percaya, untuk terus tetap percaya bahwa saatnya nanti saat yang terbaik Tuhan pasti akan berikan, bahwa suami saya akan bisa bekerja untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi risetnya selama ini. Itu yang saya dapatkan, kiranya dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, ya, Bu Lina, terima kasih atas sharingnya. Ya, kiranya sharing ini juga bisa menjadi berkat bagi rekan-rekan yang lainnya, dan tentu saja pasti rekan-rekan yang lainnya punya ini ya, punya pelajaran-pelajaran penting lainnya yang didapat dari firman dan juga renungan malam hari ini. Ya, terima kasih Bu Lina sekali lagi. Ya, kita akan mendengarkan sharing juga dari Pak Hardi. Ya, Pak Hardi sudah siap, Pak? Suara saya kedengaran ya? Ya, dengar, Pak. Oke. Saya sebenarnya agak bingung mau sharing apa dari bagian pertama ini tentang pemenuhan waktu, karena saya kira di antara kita semua sudah pernah mendengar khotbah dan itu berkali-kali ya mungkin ya tentang janji Tuhan khususnya berkaitan dengan hadirnya Sang Kristus atau Mesias. Nah, kalau kita membaca di Alkitab memang ada beberapa pernyataan yang tidak secara jelas menyebut nama Yesus gitu ya, tetapi di kitab Kejadian pasal 3 yang sudah dibahas dalam buku janji itu di bagian pertama, memang ada yang namanya janji tentang hadirnya Sang Penyelamat lewat pernyataan Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika setelah dinyatakan jatuh dalam dosa. Sebagai vonis akhir ketika mereka ketahuan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, memang pada waktu mereka berbuat dosa, maka melanggar janji Tuhan, melanggar pernyataan Tuhan itu, mereka tidak langsung mati sebagaimana disampaikan oleh Tuhan di Kejadian pasal 3, pasal 3 bagian awal gitu ya. Tetapi pada kenyataannya mereka harus dipisahkan dari komunitas di Eden dan dibawa keluar dari Eden. Itu bentuk hukuman yang istilah bahasa Jawanya disebratke gitu ya. Dibuang dari Eden ke bumi. Nah, lalu sebelum pembuangan ke bumi, Adam dinyatakan bahwa keturunanmu, yaitu keturunan Hawa, akan meremukkan keturunan si ular. Nah, oleh beberapa teolog yang lama-lama itu disebut sebagai menyebutnya janji induk. Ada yang menyebutnya sebagai proto-evangelium karena itu adalah Injil pertama dalam perjanjian lama yang belum disebut sebagai Injil, tetapi nuansa teologianya akan mengarah kepada hadirnya seorang penyelamat. Dan itu ditegaskan lewat banyak tokoh di Alkitab, di perjanjian lama. Baik setelah kepada Adam, kepada nabi-nabi yang lain, bahkan kepada Nuh, kepada Abraham, dan kepada Yakub, dan seterusnya. Dan maka di perjanjian baru ketika Paulus memunculkan memunculkan teologianya di kitab Galatia ini, sebenarnya Paulus ingin mengkonekkan antara kehadiran Yesus dengan konteks perjanjian lama. Bagaimana sih Yesus kok ujuk-ujuk muncul di Israel? Apakah ada penyebab utama atau hanya muncul mak betunduk gitu ya? Suddenly hadirlah Yesus. Tidak. Paulus ingin menjelaskan kalau kita membaca di Galatia pasal 3, pasal 4, itu ada beberapa ayat yang menunjukkan kata janji.
Bahkan LAI sendiri ketika pasal 1 memberi redaksi pada awalnya adalah janji gitu ya. Ada janji di pasal 1 di kitab Galatia kalau nggak salah gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya Paulus ingin membuat proyeksi historis dari masa lalu itu dihadirkan kepada masa saat kelahiran Yesus, dan pada pasal 4 disebut sebagai pada waktu pemenuhan. Nah, pada waktu pemenuhan masa, pemenuhan zaman. Bahkan di kitab lain, rahasia yang berabad-abad lamanya itu baru dinyatakan di dalam kelahiran Yesus. Nah, itu sebenarnya yang mencoba dikupas, dibahas di hari pertama di buku janji itu. Itu menurut saya, Kak Santi. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini mempertegas, memperjelas pemahaman kita sebelumnya tentang janji Tuhan. Walaupun memang fokusnya pada janji tentang hadirnya Sang Mesias, Sang Penebus. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hardi. Wah, sangat ini ya, melengkapi kita semua juga. Ya, bersyukur untuk sharingnya Pak Hardi. Ya, ini ada satu lagi nih yang akan sharing. Nanti Bapak Ibu Saudara bagi yang ingin ini spontanitas untuk sharing, nanti akan saya beri kesempatan. Ya, untuk selanjutnya ada Bu Lili yang akan sharing. Silakan Bu Lili. Iya, suara saya kedengaran? Ya, dengar Bu. Mungkin bisa lebih keras sedikit Bu. Jelas ya? Ya. Saya mungkin mirip dengan Bu Lina ya, lebih melihat kepada waktu Tuhan adalah yang paling tepat, tidak pernah terlalu awal, tidak pernah juga terlambat. Tapi satu hal yang begitu saya baca dari bab 1 ini yang kena sekali di saya adalah ada satu pertanyaan yang sebetulnya beberapa tahun yang lalu saat saya sedang down itu saya pertanyakan. Kalau Tuhan sudah tahu kejadiannya seperti ini, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Sama pertanyaan di buku itu kan juga, kalau Tuhan sudah tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, gitu loh. Ya, kenapa diizinkan? Tapi Tuhan melihat itu adalah Tuhan sangat menghargai kehendak bebas manusia. Jadi walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mempersiapkan penebusannya melalui anaknya yang dikorbankan ya. Tuhan Yesus sendiri turun ke dalam dunia untuk menebus manusia ya, untuk janjinya seperti itu. Nah, itu yang pernah saya pertanyakan. Mungkin beberapa teman di KBBS yang di grup pernah dengar sharing ini. Saya pernah punya satu kesalahan di masa lalu. Saya menikah dengan yang tidak seiman. Lalu pernikahan saya gagal, anak saya juga jadi bukan orang percaya. Saat itu saya pernah bertanya seperti ini, Tuhan, kalau Tuhan sudah tahu seperti ini, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Gitu. Tapi saya bertanya itu hanya sesaat, karena setelah itu langsung saya jawab lagi sendiri. Ya karena kamu mau. Tuhan kan mengizinkan. Apa yang kamu mau lakukan, kamu lakukan, dan kamu merasakan sendiri akibatnya. Nah, saat itu saya berbalik, saya bilang, Tuhan, saya sudah salah, tapi saya mau anak saya ini tetap jadi anak Tuhan. Saya nggak tahu caranya bagaimana, karena saat itu dididik, dibesarkan dengan iman yang lain. Dan saya berdoa itu 22 tahun sejak dia lahir, sampai akhirnya pada usia dia 22 tahun, selama 22 tahun itu saya berdoanya putus sambung ya, terus menerus berdoa, tapi kadang-kadang juga tidak terbayang bagaimana ya jalan Tuhan ya. Kadang-kadang kita memikirkan satu mujizat yang kayaknya ajaib banget, tiba-tiba kan kita suka baca kesaksian ya, orang lagi sholat tiba-tiba ngelihat gambar Yesus atau apa gitu kan. Tapi saya tidak pernah terpikirkan bagaimana caranya Tuhan memanggil. Ternyata Tuhan punya waktu, betul Tuhan punya waktu yang tepat sendiri. Setelah dia lulus kuliah, rupanya pada saat dia kuliah itu dia dalam pencarian. Saya sempat khawatir anak saya ateis gitu kan, karena jadi kayak nggak beragama gitu kan. Saya pernah tanya dia, tapi kamu percaya adanya Tuhan kan? Percaya katanya, tapi agama seperti itu. Nah ternyata yang Tuhan tuh waktunya menurut saya pas banget gitu kan, sehingga
saat dia menerima Tuhan, tidak membuat keluarga kami atau hubungan dia dengan ayahnya yang berbeda itu jadi putus, tidak. Sampai istilahnya ayahnya itu bilang, oh iya kalau kamu dipanggil seperti itu, karena dia juga tidak satu gereja dengan saya walaupun sama-sama GKI, karena dia lebih mendekati pekerjaannya. Saya aktivis di GKI Agus Salim di Bekasi, anak saya dibaptis akhirnya di GKI Bungur, gitu loh. Sampai ayahnya berkata, oh itu berarti hidayah, gitu loh. Nah, saya melihatnya hanya seperti ini. 22 tahun saya berdoa dan Tuhan menjawab. Dan saat ini saya juga sedang dalam pergumulan di pekerjaan yang sebelum saya membaca buku ini, saya merasa itu lama sekali karena sudah hampir 1 tahun dan ini tidak selesai, gitu loh. Tapi begitu saya baca buku ini dan saya diingatkan kembali, saya berdoa untuk anak saya 22 tahun dan akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Masa cuma 1 tahun ini saya tidak bisa menunggu sih? Nah, itu mungkin saya baca lagi dari pertanyaan yang ketiga, apakah kadang-kadang kita tidak percaya Tuhan? Dan saya menyadari bukan saya tidak percaya, tapi saya kurang sabar. Akhirnya Tuhan ingatkan lagi melalui buku ini, kamu sudah menunggu 22 tahun, masa ini cuma setahun? Sudah nggak sabar sih? Itu aja sih yang saya dapatkan dari buku ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili atas sharingnya. Ya, harus sabar ya Bu. Iya, sabar dengan aktif. Ya, sempat juga dapat renungan. Bersabar itu ternyata juga harus aktif dengan berdoa, dengan memuji Tuhan. Ya, oke, terima kasih Bu Lili atas sharingnya, juga Pak Hardi dan juga Bu Lina. Ya, Bapak Ibu Saudara, ternyata waktunya sudah hampir pukul 8:30 ya. Ya, tidak terasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah acara ini nanti silakan Bapak Ibu Saudara untuk bisa sharing langsung nanti di grup Telegram KBBS bagi anggota KBBS maupun di grup Facebook Alkitab Setiap Hari. Nanti silakan di-sharingkan di sana. Ya, baru saja kita dengar ya sharingnya cukup panjang. Saya nanti tidak bisa bayangkan bagaimana kalau itu nanti ditulis. Wah, kita akan punya satu catatan yang benar-benar sangat berharga gitu ya untuk kita bisa belajar. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk sharingnya. Nanti kita akan lanjutkan di grup masing-masing.